seorang Presiden Joko Widodo dengan berani menerjunkan dirinya untuk masuk di dalam pusaran tapera yang mana dikritik oleh berbagai pihak, dikritik oleh beberapa orang karena ekonomi Indonesia sedang terpuruk dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup sementara. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila yang bertanya kepada Rumah Pancasila dan diminta untuk mengulas tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang baru diteken oleh Presiden Joko Widodo. Sahabat Rumah Pancasila ini meminta apakah peraturan pemerintah ini nantinya tidak menyengsarakan rakyat karena ekonomi Indonesia sedang terpuruk dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup sementara. Bahwa Pancasila itu memerintahkan kepada negara dan pemerintah untuk memberikan atau mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan tegas memberikan kewajiban kepada negara dan pemerintah untuk bagaimana mereka menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan. Anda dapat membacanya di pasal 20, 21, 28, dan juga pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada konstitusi inilah, maka pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perintah agar nantinya pemerintah atau negara mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat. Hal ini diwujudkan oleh Joko Widodo ketika menjadi presiden dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 yang mana di dalam undang-undang ini khususnya pasal 81 memberikan perintah kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang tabungan perumahan rakyat yang harus diwujudkan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka seharusnya tahun 2018 peraturan pelaksanaannya sudah keluar. Tetapi mungkin karena pada saat itu disibukkan dengan kegiatan politik pemilihan presiden dan ditakutkan akan digunakan secara salah di dalam perpolitikan di Indonesia, maka baru dikeluarkan oleh Joko Widodo pada tahun 2020 ini dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Di dalam PP ini diberikan perintah agar seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja itu menabung 3% dari hasil bekerjanya dia untuk nanti digunakan di dalam penyediaan perumahan bagi setiap orang yang menabung di dalam tabungan yang namanya tapera yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera namanya. Nah, dibagi di dalam peraturan ini antara lain pertama yang akan diterapkan terlebih dahulu adalah setiap pegawai negeri sipil. Nanti akan diurutkan kemudian Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Nasional Republik Indonesia, kemudian mereka yang bekerja di BUMD, BUMN, kemudian Badan Usaha Desa, dan juga orang-orang yang bekerja secara swasta maupun bekerja secara mandiri dan ingin memiliki rumah tetapi mereka belum memiliki rumah. Aturannya diatur seperti ini. Bagi setiap pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMD, dan BUMDes, maka mereka diwajibkan untuk dipotong gajinya sebesar 3%. 3% ini nanti bukan berarti kemudian hilang begitu saja, tidak. Karena 3% ini beserta bunganya yang di dalam peraturan ini dikatakan hasil pemupukan, tapi sebenarnya pengertiannya adalah bunga, itu nanti akan dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila dana ini tidak digunakan untuk membeli rumah, atau tidak akan digunakan untuk renovasi rumah, atau tidak akan digunakan untuk pembangunan rumah. Dengan syarat cara mengklaimnya adalah satu,
apabila yang bersangkutan sudah pensiun dari pekerjaannya, maka dia dapat mengklaim dan mengambil kembali uangnya. Yang kedua, apabila yang bersangkutan sudah berumur 58 tahun, dana ini dapat diklaim dan diambil kembali. Yang ketiga adalah apabila yang bersangkutan ini ternyata meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengambil kembali dananya yang ada tersebut. Yang keempat adalah apabila ternyata dia sudah tidak aktif lagi untuk menabung di dalam dana tabungan perumahan rakyat, kemudian dia ingin keluar, maka dananya dapat diklaim dan dikembalikan oleh pemerintah kepada dirinya. Yang agak unik adalah bagi mereka yang bekerja pada bidang swasta. Sebagai contoh, saya bekerja pada perusahaan A, maka setiap bulan gajinya saya hanya dipotong 2,5%, sedangkan 0,5% diwajibkan kepada pemimpin di perusahaan saya atau para pemilik daripada usaha di mana saya bekerja, itu diwajibkan membayar 0,5% sehingga total menjadi 3% sebagai dana tabungan saya yang dapat saya pakai di hari tua atau dapat saya pakai untuk membangun rumah saya kalau saya tidak memiliki rumah. Kenapa aturan ini mewajibkan demikian? Karena begini, diharapkan agar para pengusaha itu juga ikut bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan kemakmuran karyawan yang bekerja padanya atau buruh yang bekerja padanya dan telah menyumbangkan seluruh tenaganya untuk membangun usahanya lebih maju. Jadi tidak hanya sekedar pengusaha itu mencari keuntungan yang besar, tetapi oleh negara juga diberikan beban tanggung jawab untuk ikut mensejahterakan dan memakmurkan para karyawannya. Nah, bagi karyawan ini juga, nanti ketika dia pensiun, dananya boleh diambil. Kalau seandainya dia sudah tidak aktif lagi, dananya boleh diklaim. Cara pembagiannya adalah seperti ini. Bagi mereka yang belum memiliki rumah, itu nanti akan diprioritaskan untuk kemudian diberikan kredit terhadap rumah-rumah yang mungkin dibangun oleh pemerintah atau dibangun oleh swasta di tempat-tempat yang mereka menginginkan. Maka nanti oleh bank-bank tempat diberikannya kredit, bank-bank ini akan memberikan kredit, kemudian mereka bisa memiliki rumah. Mereka yang belum memiliki rumah adalah prioritas utama. Yang kedua adalah mereka yang sudah memiliki tanah tetapi belum memiliki rumah. Maka dari dana tabungannya mereka ini juga mereka bisa mengajukan kredit untuk kemudian dipakai untuk membangun sehingga mereka nantinya memiliki rumah. Bagi yang telah memiliki rumah juga ini adalah prioritas ketiga, di mana ketika rumah mereka mungkin ingin direnovasi dan lain sebagainya, maka mereka dapat mengajukan kredit juga kepada bank-bank. Nanti dana-dananya akan ditalangi oleh BP Tapera. Jadi semua uang ini akan dikelola secara bertanggung jawab dengan maksud dan keinginan yang luhur, yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan cara apa? Masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Dan jangan takut, uang Anda tidak akan hilang, karena uang ini akan dikembalikan ketika Anda pensiun atau Anda nonaktif lagi di dalam memberikan kredit. Yang menarik adalah bagaimana seorang Presiden Joko Widodo mampu untuk memberikan keteladanan dengan berani menerjunkan dirinya untuk masuk di dalam pusaran tapera yang mana dikritik oleh berbagai pihak, dikritik oleh beberapa orang. Jokowi telah berkorban dan menjadi teladan dengan keinginan. Yang pertama adalah rakyat bisa memiliki rumah, dan kemudian rakyat juga memiliki simpanan untuk hari tuanya. Yang kedua, Jokowi menginginkan agar setiap orang yang melakukan usaha di Indonesia dan mendapatkan keuntungan memiliki tanggung jawab pula untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada orang-orang yang bekerja pada mereka dan memberikan keuntungan kepada mereka. Dengan harapan Jokowi adalah perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia segera dapat dicapai. Kami dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah ini. Oleh karena itu, saya dan tim, sekalipun di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa
bagi pengusaha-pengusaha swasta itu diberikan waktu untuk mendaftarkan karyawan-karyawan mereka 7 tahun lamanya. Jadi pengusaha swasta baru mau mendaftarkan karyawannya tahun 2027, oleh peraturan perundang-undangan ini diperbolehkan. Tetapi bagi kami di Rumah Pancasila, begitu BP Tapera ini dibuka, kami akan mendaftarkan. Kenapa demikian? Karena harapan kami adalah begini. Kalau kami sudah memiliki rumah, maka uang simpanan kami ini dapat dipakai terlebih dahulu untuk mereka yang tidak memiliki rumah, untuk dapat membangun rumah bagi mereka. Sedangkan bagi kami, nanti setelah kami pensiun, dana ini adalah tabungan hari tua kami yang dapat kami menikmati ketika kami sudah tua nanti. Jadi sebenarnya peraturan ini adalah bentuk daripada gotong royong yang diperintahkan Pancasila, di mana orang-orang yang mampu ikut serta menanamkan uangnya di dalam tabungan yang dikelola oleh negara dan kemudian dipergunakan terlebih dahulu untuk mereka yang belum memiliki rumah. Inilah maksud daripada dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Maka di akhir penjelasan kami ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, apa yang dilakukan pemerintah ini telah sejalan dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat ini dengan bersama-sama berpartisipasi untuk menabung. Ada satu hal yang saya lupa, bagi Anda tukang becak, tukang bakso, tukang bakpao, Anda juga dapat ikut serta untuk menabung di tabungan Tapera ini dengan cara Anda menyampaikan hasil penghasilan Anda dalam jangka 1 tahun, itu berapa, dirinci. Kemudian nanti BP Tapera ini akan mengeluarkan kewajiban pembayaran Anda sebesar 3% setiap bulannya berapa. Ini nanti akan dibayarkan dan kemudian Anda dapat pakai untuk mewujudkan rumah idaman Anda atau dapat Anda pakai sebagai tabungan hari tua Anda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Negara dan juga pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap kegiatan akademik yang dilakukan di dalam kampus, yang diberikan ancaman-ancaman atau intimidasi oleh siapapun. Bapak Presiden segera memerintahkan kepada Kapolri untuk melakukan pengusutan dan memberikan perlindungan penuh terhadap setiap kegiatan akademik dalam rangka mencari solusi bagaimana kita membangun negara Republik Indonesia ini